Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Indonesia. Anies Baswedan bersama sahabat-sahabatnya dan para simpatisannya dan relawannya akan bikin partai politik. Ini tentu saja satu kabar gembira yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu rakyat Indonesia. Karena memang melihat kondisi hari ini, dunia perpolitikan Indonesia hari ini tentu tidak mengalami satu kondisi normal yang baik-baik saja atau tidak sehat. Semua parpol itu tersandra gitu. Sehingga dalam pernyataannya di channel YouTube Anies mengatakan ya sudah saatnya membuat sebuah wadah untuk orang-orang Indonesia yang ingin perubahan, karena gejala semangat dan gerakan perubahan hari ini semakin besar, sehingga itu harus ada sebuah wadah yang disebut partai politik. Kenapa partai politik? Anies sempat mengatakan ormas, tapi juga lebih terlihat mempertimbangkan untuk partai politik, karena memang partai politik itu adalah jalur konstitusi untuk sebuah perjuangan politik mewujudkan keadilan, kesetaraan, kemajuan dan kemakmuran, kesejahteraan. Pentingnya partai politik karena memang itu juga selain bisa berjuang dalam gerakan ekstra parlementer, tapi juga bisa berjuang di dalam parlemen jika bentuknya partai politik. Jadi hasil suara itu bisa masuk di dalam parlemen gitu. Berbeda sebelumnya kan Anies lebih banyak bikin ormas dan jaringan relawan. Nah, kali ini partai politik. Bisa dibayangkan suara Anies di Pilpres kemarin itu mencapai 40 jutaan suara itu. Nah, ini bayangkan jika itu sudah dikonversi ke dalam partai politik. Itu jadi partai terbesar di Indonesia, 40 jutaan. PDIP itu cuma sekitar 16% baru, hanya sekitar 25 juta suara. Golkar itu sekitar 20 jutaan suara. Gerindra itu juga 20 jutaan suara gitu. Namun sayang kemarin Anies tidak memiliki partai politik. Dan sangat kasihan juga melihat kejadian beberapa hari ini, di mana di Pilkada DKI semua partai itu bisa dibilang ya meninggalkan Anies di tengah jalan gitu. Padahal sudah menyatakan dukungan, tapi berubah. Ya begitulah kondisi politik Indonesia hari ini, penuh dengan tekanan dan rayuan kekuasaan dan sandra-sandra kekuasaan. Jadi kita sudah pahamilah kondisi hari ini, kekuasaan hari ini tidak sehat dan tidak baik-baik saja. Makanya banyak aspirasi bahwa Anies harus bikin partai politik karena itu berada di jalur konstitusi gitu, sesuai dengan konstitusi. Jadi perjuangan politik itu harus membutuhkan wadah yang berada di rel atau jalur konstitusi Indonesia. Jadi solusi satu-satunya adalah partai politik. Dan kita lihat juga di Malaysia, Anwar Ibrahim berjuang kemudian membentuk partai politik, sehingga di seluruh Indonesia hasil suara itu tidak sia-sia, bisa menjadi konversi di parlemen daerah maupun parlemen di pusat gitu. Nah, ada sebagian orang bertanya, apakah partai politik Anies jika dibentuk akan seperti apa hasil suaranya, besar atau kecil gitu? Jadi kalau saya melihat berbeda ya tokoh-tokoh yang mendirikan partai politik dengan Anies. Kalau Anies itu sudah sangat populer, jadi sejak pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 gitu, kemudian Pilpres 2024 gitu. Jadi Anies itu sudah memiliki modal popularitas dalam dan itu dibuktikan dalam elektoral Pilpres 2024 baru-baru ini. Anies mendapatkan sekitar 40 jutaan suara gitu.
Itu jika tidak dicurangi atau diintimidasi ya bisa mungkin lebih, suaranya bisa banyak sekali gitu. Itu modal pertama Anies, satu tokoh yang populer. Jadi rata-rata tokoh yang populer itu banyak akan diikuti orang-orang gitu. Dan tentu kenapa banyak juga orang yakin bahwa jika Anies mendirikan partai politik ini tentu akan cepat besar dan bisa langsung masuk dalam 5 besar. Kenapa? Karena memang jaringan-jaringan relawan Anies, simpul Anies di Pilpres 2024 itu sudah terdapat di seluruh Indonesia. Rata-rata mereka ini memang orang non partai politik gitu. Jadi itu sudah jadi. Begitu juga ada beberapa ormas yang diinisiasi oleh Anies Baswedan, didirikan oleh Anies, seperti banyaklah nama-namanya. Nah itu sudah siap, jadi sudah sangat siap, tinggal dikonversi ke jaringan partai politik. Tentu itu bisa menghasilkan suara yang cukup besar gitu. Kalau suara Anies 40 jutaan di Pilpres baru-baru, kita potong aja 50%, itu ada dikasih ke partai pendukung, 3 partai pendukung, jadi tinggal 20 jutaan. Nah dengan hitungan 20 jutaan saja, itu partainya Anies ini itu sudah bisa masuk deretan 3 besar nasional. 20 jutaan sudah sama seperti perolehan suara Golkar dan Gerindra di posisi 2 atau 3 gitu. Golkar dan Gerindra kan pileg baru-baru ini 2024 ini mendapatkan 20 jutaan. Nah Anies dari total suara 40 jutaan itu dipotong saja 50% atau 100%, jadi 20 juta saja Anies dapat, partainya Anies ini. Itu sudah bisa berada di 3 besar, sudah bisa dapat pimpinan DPR RI atau wakil ketua DPR RI. Dan juga di daerah-daerah seluruh Indonesia, kabupaten kota, tentu banyak warga Indonesia yang ingin nyalek, itu juga akan mendapatkan efek limpahan ekor jas itu di daerah-daerah, sehingga mereka juga bisa duduk jadi anggota DPRD dan menyuarakan suara rakyat situ, berjuang lewat parlemen di daerah. Ini tentu adalah satu perjuangan berjamaah dalam sistem kepartaian. Jadi wajar kalau ketika orang mendengar Anies mengatakan ingin bikin partai politik itu langsung viral, karena memang pendukung-pendukung simpatisan Anies, pemilih Anies itu sudah siap gitu. Mereka tahu Anies dicurangi, dan dari Pilpres hingga hari ini di Pilkada itu dijegal, diganjal sana sini agar Anies jangan sampai masuk dalam ring kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Karena kalau dia sempat masuk maka akan menang. Nah ini ketakutan rejim, ketakutan orang-orang jahat di negeri ini yang tidak ingin Anies masuk dalam kepemimpinan politik nasional. Karena Anies punya idealisme dan Anies bisa membuat orang Indonesia jadi pintar dan tahu sebenarnya cengkeraman orang-orang serakah dan orang-orang jahat di negeri ini. Inilah yang harus ditumbangkan. Makanya mereka, kelompok komplotan itu tidak ingin Anies masuk dalam kepemimpinan nasional. Jadi gerakan Anies ini ingin dijegal, tapi tidak bisa teman-teman. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah tidur dan melihat apa yang terjadi di Indonesia, melihat segala sesuatu. Dan tentu Tuhan Maha Adil, Allah Maha Adil, dan Dia akan tetap menghidupkan satu gerakan keadilan untuk keseimbangan. Dan ini adalah harapan baru rakyat Indonesia tentunya. Dan kata Anies itu dalam waktu dekat-dekat ini itu akan disampaikan nama partai politiknya. Kita ketahui bahwa dulu Anies itu pendiri Ormas Nasdem, dan dengar-dengar lambang Nasdem Anies juga yang bikin. Jadi Anies sudah pengalaman dalam hal membangun sebuah organisasi, karena Anies pengalaman juga di organisasi saat di mahasiswa, mantan ketua senat di UGM, dan kemudian
anggota atau kader dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa terbesar di zaman itu dan hingga hari ini. Jadi kemampuan Anies dalam leadership kepemimpinan organisasi tentu sudah ada, sudah sangat banyak itu. Jadi suara Anies di 2024 Pilpres baru-baru 40 jutaan. Kita ambil saja ya dapat 20 jutaan itu sudah masuk deretan partai 3 besar secara nasional, dan ini kemungkinan akan lebih dari 20 juta suara. Ini tentu satu kabar gembira buat rakyat, daripada kemarin banyak simpatisan atau pemilih-pemilih Anies kecewa dengan sikap-sikap parpol yang meninggalkan Anies. Nah, hari ini kita tidak perlu khawatir lagi karena Anies sendiri dan sahabat-sahabat dekatnya dan relawan-relawan pendukungnya itu sudah siap deklarasikan partai politik baru di Indonesia yang tentu saja akan berbeda dengan partai-partai sebelumnya gitu. Karena Anies sudah menegaskan bahwa ini partai tidak harus sama dengan kondisi partai sebelumnya. Ini harus lebih memperjuangkan dan lebih berani dan tegas memperjuangkan tentang keadilan dan kesetaraan. Dan tentu semua ini adalah bagian dari ikhtiar perjuangan politik yang tidak akan pernah padam hingga hari kiamat. Jadi teman-teman, kita tunggu saja dalam waktu dekat ini. Tentu saja Mulyono ketakutan lagi dengan Anies bikin partai politik, dan Mulyono harus sadar Oktober nanti dia akan lengser atau bisa jadi terjadi sesuatu revolusi. Kita nggak tahu kondisi global hari ini yang sedang perang dunia dan depresi ekonomi. Kita nggak tahu sebelum Oktober akan jadi apa gitu. Inilah kondisi dunia hari ini. Namun perjuangan jaringan relawan Anies dan pendukung-pendukungnya serta simpatisannya yang cukup banyak di Indonesia tentu tidak akan pernah menyerah atas kezaliman yang sedang berlangsung di negeri tercinta Indonesia hari ini. Cita-cita kemerdekaan Indonesia itu harus tetap dipertahankan dan keadilan harus ditegakkan dan harus diwujudkan semua cita-cita founding fathers pendiri Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita tunggu saja partai dari Pak Anies Baswedan ini dan sahabat-sahabatnya. Seluruh jaringan relawan di Indonesia dan simpatisan dan pendukungnya sudah siap sampai tingkat desa, dari kota, provinsi, kabupaten, RT, RW itu sudah siap. Dan kita tunggu saja. Oke teman-teman, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap merdeka.